Pak Jokowi sangat orangnya punya pertimbangan-pertimbangan cukup besar. Dia tipikalnya seperti itu. Endorsement itu kan nggak mungkin tanpa pertimbangan, dukungan-dukungan yang selama ini secara eksplisit. Pak Prabowo itu sudah memang punya modal dari dirinya bahwa dia seorang yang patriotik. Kemana apalagi pertemuan Menteri Pertahanan di Singapura kan, dia jawab tuh. Pertanyaan-pertanyaan itu semua banyak pertanyaan menjebak. Saya lihat media-media asing itu nanya soal 98, sikap dia soal junta militer di Myanmar, dijawab dengan bagus, dengan langgam. Oh iya, secara institusi mungkin dia bisa dibilang kader Kecantilan PDIP, nih relawan kader ini PDIP. kayaknya. Tapi secara keseluruhan dia adalah kader bangsa. Dia milik bangsa, dia milik rakyat hari ini. Siapapun punya hak secara konstitusi untuk memilih beliau. Nah, kita sebagai pendukung beliau jelas tegak lurus terhadap cita-cita Pak Jokowi. Bagaimana sederhana aja coba deh. membangun tempatkan Indonesia kalau itu terjadi sentris. pada Gerindra, bagaimana sikap Gerindra? Kenapa? Soal senang atau tidak bukan di situ ya. Substansi yang paling penting adalah poin yang disampaikan Budiman Sujatmiko itu. Ayo kita bicara tentang masa depan, jangan bicara tentang masa lalu. Ada hal ideologisasi. Ayo bicara tentang ideologi, bicara tentang cita-cita, bicara tentang gagasan. Jelang pemilu 2024 ada fenomena yang cukup mencengangkan kita semua. Yang tadinya mungkin sangat setia, sangat loyal dengan salah satu bakal calon presiden, tiba-tiba lompat. Lompatannya bukan hanya 1-2 kali, tapi narasumber saya kali ini, lompatannya kalau saya hitung ini lompatan yang ketiga. Yang pertama bilang mendukung mati-matian sama Joko Widodo. Tiba-tiba di tengah jalan mendukung Ganjar Pranowo. Belum juga kontestasi, sudah menyatakan diri, saya mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Inilah dia, Immanuel Ebenezer Gerungan. Saya baru tahu ini ada kata ketiga Gerungan, Bang ya. Siapanya Rocky Gerung ini, Bang? Gak tahu. Gue gak tahu itu. Itu kan marga doang. Nama asli kan tapi itu kan, Bang? Asli, nama asli. Kok jadi kalem, Bang? Sekarang di Gerindra beda sama kemarin kayaknya. Bukan kalem. Apa ya? Ya fase yang gimana itu kan udah lewat. Sekarang fase kita lebih rasional dalam melihat politik. Walaupun kita lihat teman-teman gue di luar sana tuh lebih irasional. Buka front di mana-mana, gebuk-gebukin, nyerang-nyerang. Jadi kayak apa ya? Udah capek gitu. Iya, kita ngelihatnya aneh aja gitu. Di sisi lain apa udah bonyok jangan-jangan, Bang Noel? kita mah gak ada bonyok, kayak kita mah Wih. pertarung sejati. Gue apalagi kayak gue model gue gini mana ada nyerahnya. Yang gue lihat itu teman-teman gue ini seberang sana yang lucu sekarang, kayak apa ya, gue ngeliatnya udah nggak ada hal yang ideologis lagi. Jadi kayak orang tenggelam di tengah laut, kalau ada rumput yang diambil kayak gitulah. Jadi udah apapun yang bisa nolong dia diambil aja, mau balok kayak mau kayak kertas yang sebetulnya tidak bisa nolong. Artinya kita lihat 2024 Ganjar kalah itu sudah di depan muka kayak gitulah. Makanya ada semacam kepanikan. Ngeri. Jangan, apalagi Bang. kemarin lihat. Gini, Nanti yang merah-merah bakal marah loh, Bang. Kalau Abang bilang gitu, Bang. harus marah kenapa? Kan kita gini. Belum juga pertandingan udah bilang kalah duluan lawannya. Sakit hati ntar. Ngukur yang orang kalah sebelah. itu analogi seperti bola. Kalau pertama 1-0 itu masih dia bisa tentang strategi. 2-0 itu kehilangan strateginya. 3-0 itu pasti kan bikin berantem tuh. Makanya dia hajar aja terus. Kita sih ketawa-tawa aja, liatin ketawa-tawa aja. Apalagi dengan sikapnya Pak Prabowo yang selalu nganggap bahwa ya tak usah lah serang-serang gitu kan. Mereka seperti gebuk angin kan, digebukin aja terus kita. Tapi kita diam aja. Bahkan kemarin saya katakan ya Mas Ganjar katanya kita dikepung, diserang segala arah. Ih, siapa yang ngepung? Dia yang nyerang, nggak ngapa-ngapain, kayak orang kesurupan. Jadi ini pada kesurupan. Apalagi kemarin kita baca di Detik lah ya, dia coba ingin menggandeng yang namanya Mas Anies Baswedan. Kita kaget juga loh. Kalian bukan dulu yang ngutuk-ngutuk Anies Baswedan. Makanya kita ketawa-tawa, cie lagi mau mesra nih ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kan kita pengen demokrasi ini lebih baik gitu. Ya sudah. Bicara ya yang kita kawal gagasan aja. Jadi kayak malu-maluin. Ini kan PDIP ini kan partai besar, bukan partai bocil kan, bukan partai anak-anak. Kok tidak ada hal yang ideologis yang disampaikan ke publik? Kerjanya nyerang aja kan anak kecil.
kayak anak TK kalau bahasa Gus Dur ini kayak anak TK perilakunya, kayak anak SD yang baru sekolah, atau kalau nggak kayak anak-anak yang demen tawuran. Makin panas nih kayak ini. Enggak. Tapi buktinya Bang Noel dulu loyal banget sama Jokowi, sama Pak Ganjar, loyal banget. Kok sekarang Kalau malah soal pindah ke loyal, Prabowo? saya loyal sama Jokowi. Siapa bilang nggak loyal sama Jokowi? Sama Jokowi ya, ketua umum Jokowi mania, pernah Iya. juga jadi ketua umum GP mania, Iya. Ganjar Pranowo Iya. mania. Iya, kita tetap loyal terhadap cita-cita Pak Jokowi karena beliau biar gimana pun juga pemimpin saya yang sampai detik ini dia tidak keluar dari track cita-cita yang dia emban ya. Jadi masih ada di otak saya lah bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok pemimpin yang sampai detik ini memiliki catatan yang luar biasa dalam perjalanan politik saya. Nah kemudian saya tegar ke Ganjar tidak. Karena gini, saya waktu mendukung Ganjar itu bukan karena pertimbangan yang kira-kira cuman mendukung ANSI, tapi ada pertimbangan politik yang lain. Waktu itu saya coba mencegah atau ngeblocking yang namanya opsi politik sesat. Politik sesat itu misalnya kayak dukungan 3 periode ya, dukungan 3 periode, kemudian opsi yang coba memperpanjang pemerintahan Pak Jokowi Sudah yang dipatahkan Jokowi semua itu, Bang, ya? dipatahin, kemudian penundaan pemilu. Nah, opsi taktis saya untuk memblocking itu mendukung Ganjar. Nah berjalan kita lihat Mas Ganjarnya selama 2 tahun saya dukung kan pertama emang tidak punya ide, tidak ada gagasan besar buat bangsa ini seperti apa. Dulu alasan kawan-kawan, ya belum dideklarasiin, belum didukung. Nah sampai sekarang ini didukungnya nggak ada otaknya. Waduh. Deklarasi pun nggak ada tuh mana. Gagasan besar buat Gue kedepannya telepon seperti deh, apa. Ganjar Pranowo nih udah Jangan. difitnah nih sama Noel nih. Aduh, bahaya itu nanti dia ngamuk-ngamuk. Gue takut dia malah. Jadi nggak ada yang ini, nggak ada apa yang kira-kiranya ya tawaran Indonesia ini lebih baik ke depan, nggak ada. Yang ada ya naik sepeda sendirian, makan sendirian. Tapi kan punya visi misi Bang, punya gagasan tersendiri Bang. Apa? Kita tanya Gagasan menyendiri. Mbah Google nih, gagasan Ganjar Pranowo coba keluar nggak nih coba ya? Pasti Apa? keluar banyak pasti Bang. Yang mana? Tuh, gagasan Ganjar Pranowo. Yang mana? Coba saya bilang kita. Lo aja Ganjar lama akan nyari. lebih fokus pada pendidikan. Wah, di Jawa Tengah kemarin kan? Duh, pendidikan. Iya. Angka putus sekolah di Jawa Tengah berapa per tahun? 45.000 atau berapa puluh ribu itu? Gitu. Jadi aduh, itu mah bukan program Ganjar, program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, lantas pengurangan angka apa gitu ya, supaya angka pendidikan itu tinggi. Kalau itu mah bukan, itu udah fokusnya Pak Prabowo tuh. Sampai Pak Prabowo itu bicara tentang makan siswa, anak sekolah itu dari tingkat PAUD sampai SMA. Itu sampai sebegitu itu Pak Prabowo bicaranya. Gitu. Dan itu dipraktekkan dengan Pak Prabowo. Banyak sekali dia menolong orang, anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang diberi beasiswa sama Pak Prabowo. Dia tidak berkuasa aja sudah melakukan hal itu. Nah, ini sudah berkuasa berkali-kali, udah jadi gubernur, angka putus sekolah di Jawa Tengah. Padahal dulu Bang Noel ini seingat gue muji-muji banget sama Ganjar Pranowo Bang. Mas gue kok bisa cepet banget berpaling hati ini, Nggak Bang? muji. Yang tadinya cinta kok sekarang kesannya kayak narasinya benci gitu Bang. Ya bukan benci, tapi memang kita ini aktivis. Aktivis itu ketika mendukung orang itu ada sebuah rasionalisasi ya, rasionalisasi. Itu bentuknya apa? Gagasan. Ketika kita dukung tidak ada gagasan-gagasan, pegel juga kan. Kita kan pengen nemuin gagasannya apa ya, Gak nemu-nemu, udahlah. Gitu. Lantas waktu saya tinggalin Ganjar kan, Ganjar lagi elektoralnya tinggi-tingginya. Apalagi dulu waktu saya tinggalin Ganjar kan, gak ada ngaruhnya katanya. Abang sampai dibilang kutu lompat loh. Kutu lompat dari mana? Definisi kutu lompat itu apa? Wah nih merapat ke Gitu loh. kepentingan doang nih kayak ini, yang punya modal Kalau banyak doang seandainya merapat Bang. itu kan gini, saya jelaskan logikanya. Kalau kutu loncat itu biasanya itu nyari yang menguntungkan. Saat itu yang lagi tren tinggi-tingginya kan Mas Ganjar 33 elektabilitasnya. Pertama itu, kedua ada orang bilang berkhianat. Berkhianat itu kalau berjuang udah Banyak berjuang. tuh, yang bully gitu banyak? Banyak banget, jangankan bully, ancaman pembunuhan, ancaman saya mau dihajar, apa kan banyak itu keluar waktu saya bubarkan Ganjar. Makanya saya heran. Saya dukung Ganjar, saya dimusuhin. Saya bubarin Ganjar, dimusuhin. Maunya apa sih ini orang-orang ini kan gitu. Kan dulu saya dukung Ganjar, saya berhadapan dengan orang-orang itu dulu. Sampai yang terkenal itu dulu yang namanya bikin Dewan Kolonel. Akhirnya bubar dengan sendiri, saya lawan. Bikin namanya Dewan Kopral ya kan.
Itu. Jadi ya Johan Budi Bambang Pancul dan teman-teman lah ya pokoknya. ya kayak gitulah kira-kira. Jadi ya kita lihat nanti tinggal original Mas Ganjar sebagai calon pemimpin bangsa ini bisa ditunjukin lah dengan gagasannya. Karena kita gini, kan berkali-kali sebetulnya pernyataan Bu Mega soal ya ini petugas partai. Ya kita lihat aja, ini namanya petugas partai kan orang yang disuruh, pesuruh ya kan, nggak lebih dari itu sebetulnya. Jadi dia tidak akan dikasih otoritas untuk berpikir, karena dia pesuruh, lo harus turut dan patuh, kayak gitulah kira-kira, gitu Nro. Ngeri. Ya itu logika yang saya lihat dari Ganjar, karena lo pesuruh, nggak lebih dari itu. Lo tidak punya otoritas berpikir, lo tidak punya otoritas gagasan. Lo hanya disuruh aja udah kesono lo gitu loh. Lo belok, lo ke kiri, ke kanan. Pemimpin yang hebat itu dia punya gagasan. Cari pemimpin-pemimpin di mana di dunia. Yang pertama ditawarkan adalah gagasannya. Gitu. Bukan bersepeda, bukan makan sendiri, bukan joget-joget kayak apa tuh ya. Tapi kemarin pesan Pak Jokowi, kita butuh pemimpin tuh yang bisa maraton, Bang. Maraton mengejar target-target pembangunan di negara ini. Tuh. Ya kalau soal maraton mah soal kebut-kebutan kerja Pak Prabowo. Kalau mau lari kayak maraton yang kayak olahraga itu mungkin Ganjar. Gitu. Ganjar hebat tuh kalau lari begitu tuh. Tapi sejujurnya di tahun ini sepertinya ada isu yang kembali digaungkan, Bang ya. Apa itu? Abang tahu lah. Pelanggaran HAM. Pelanggaran pernah HAM. habis tiap 2014, 2019 dan yang sekarang juga kayaknya sudah digaungkan. Jejak pelanggaran HAM dari Prabowo Subianto. Bukan gua yang bilang lo ya, yang ya bilang nggak apa-apa. Pak Prabowo nggak pernah alergi soal ngomong-ngomong pelanggaran HAM. Kalau kita sepakat tentang negara demokrasi, bahwa instrumen yang pasti dalam negara demokrasi adalah hukum. Sampai detik ini terbukti tidak Pak Prabowo pelanggar HAM? Itu aja dulu jawabannya. Sudah ada keputusan hukum atau tidak? Kalau cuman mengorkestrasi lantas melemparkan isu, lama-lama itu kelompok kayak orang-orang ini kayak kelompok infotainment, hanya menyebarkan isu aja gitu loh. Kalau kita percaya dengan bahwa penegakan hukum itu penting dan itu menjadi faktor utama atau menjadi rujukan kita bersama bahwa untuk menentukan kepastian itu melalui mekanisme hukum harus ada keputusan hukum kan. Nah ada nggak keputusan hukum bahwa Pak Prabowo itu pelanggar HAM gitu loh. Karena kita akan paham sekali waktu 98 itu kan situasi politik kan berkecamuk lah ya. Kita sangat paham itu pasti dimanapun terjadi namanya faksionalisasi. Dan lu kan antara juga tahun kelompok. 98 Nah, tahu persis ya Bang ya. sangat tahu dong, karena gue pelaku, aktor. Saya ini yang mimpin, gue ini mimpin waktu 98. Bukan 98 yang suruh megang spanduk atau 98 yang suruh beliin cat kemana gitu. Kita ini leadernya. Saya, Adian dan beberapa kawan. Karena 98 itu cuma ada beberapa orang leadernya. Kemudian saat 98 kejadian banyak orang mengaku 98 ya sudah nggak apa-apa. Tapi karena ada fakta sejarah, lu mimpin nggak 98 itu? Kayak begitu kira-kira Andro. Jadi kalau ada orang masih mengorkestrasi pelanggaran HAM, kita nggak alergi. Masih laku nggak itu sekarang? Sepertinya sangat tidak laku, apalagi kelompok Gen Z milenial tuh muak banget tuh. Selalu mengorkestrasi soal pelanggaran HAM. Kalau dia mau bicara tentang pelanggaran HAM, dia harus mengutuk apa yang dilakukan Bu Mega. Apa itu? Ketika Bu Mega 2009 menyalonkan presiden, wakilnya itu adalah Pak Prabowo. Nah secara moral Bu Mega apa dong? Bagian dong melegitimasi sosok pelanggar HAM. Kedua, 2019 Pak Jokowi melibatkan Pak Prabowo dalam lingkaran pemerintahannya. Loh, kutuk dong Pak Jokowi. Iya dong. Nggak mungkin sekelas Bu Mega, sekelas Pak Jokowi tidak tahu gitu soal track record atau fakta sebenarnya. Apalagi Pak Jokowi, dia punya instrumen negara, cek bener nggak nih orang pelanggar HAM? Kan tidak terbukti. Emang Pak Jokowi ini orang bodoh? Emang Bu Mega ini orang bodoh? Ini orang-orang cerdas, orang yang punya integritas.
Masa dipertaruhkan persoalan integritasnya gara-gara Pak Prabowo? Kan nggak mungkin. Kalau gitu, ini yang nyerang-nyerang Pak Prabowo soal pelanggaran, serang aja tuh Bu Mega dengan Pak Jokowi. Gitu. Bilang tuh orang-orang itu rendah moralnya, bagian dari pelanggar HAM karena dia coba melibatkan pemerintahannya atau apa orang yang melakukan pelanggaran HAM itu dilibatkan dalam pemerintahan itu nggak baik dalam logika yang mereka orkestrasikan ya gitu. Jadi ya kita senyum-senyum aja kalau ada orang yang bicara soal pelanggaran HAM, kan itu juga tidak laku. Sama kayak hal kemarin, wah teriak-teriak food estate itu adalah kejahatan lingkungan. Dia lupa tuh tahun 2000 berapa kemarin itu ada maling bansos. Maling bansos saat bencana ada menteri. Dan itu hukum itu benar, bukan ngeri, itu bukan gosip, itu fakta. Tembakannya udah kemana-mana. Oh iya, dan itu jelas kan, itu. Saat orang kena bencana global, ada tuh yang maling bansos tuh. Berasnya nggak layak dimakan, sardennya juga kucing aja muntah makannya, sampai sebegitunya. Jadi lucu nih, banyak orang-orang aneh sekarang nembak-nembak, bikin front di mana-mana, kayak anak doyan tawuran. Di sisi lain kita paham lah, PDI ini kan partai besar, tapi perilaku elitnya kayak merendahkan partainya sendiri. Ya, tapi ya nggak tahu lah apa yang benar apa yang disampaikan dulu Gus Dur ya. Taman kanak-kanak. Tapi secara head to head Bang, lembaga survei kan dinamis sifatnya. Iya. Ganjar dan Prabowo saling salib sekarang. Iya. Ada yang mengungguli Ganjar, ada pula yang menilai Prabowo di atas Ganjar. Ya masih fluktuatif banget lah. Ya sangat fluktuatif. Dua ini memang. Menurut Abang sendiri, apa sih kelebihan Prabowo yang nggak dimiliki Ganjar maupun sebaliknya? Kelebihan Pak Prabowo yang tidak dimiliki Ganjar. Apa ya? Nah kan? Saya malah kadang-kadang bingung gitu. Kalau soal Pak Prabowo kan kelebihannya banyak ya, susah kita. Bisa aja nih jawabannya, bisa aja. Saya sampaikan dia seorang pemimpin, dia pernah mimpin di ketentaraan ya khusus di militernya, yang tidak mungkin bisa dimiliki Ganjar. Kedua, dulu pernah dinarasikan bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah jadi gubernur, tidak pernah menjadi anggota DPR RI, betul. Tapi Pak Prabowo menciptakan berapa gubernur? 6 atau 7 gubernur tuh. Bahkan salah satu gubernur yang diciptakan tuh jadi presiden. Dan salah satu gubernur yang diciptakan nyalon presiden tuh Mas Anies. Jokowi, produknya dia tuh, dia punya kontribusi besar untuk mencalonkan Pak Jokowi waktu jadi gubernur, jadi presiden sekarang. Mas Anies, jelas-jelas itu produknya dia juga, dari tangannya juga, calon presiden tuh. Lantas di Gerindra, ada 78 anggota DPR RI, itu hasil dia juga tuh partainya. Jadi ketika orang nyinyir kelebihan, aduh susah. Kalau mau dijadiin buku, banyak banget tuh, gitu. Jadi kalau mau dibilang apple to apple ya saya nggak mau lah, saya juga nggak mau ngerendahin Mas Ganjar lah ya. Tapi saya yakin juga pasti ada yang kelebihan Mas Ganjar tidak ada di Pak Prabowo. Tapi ada kelebihan Pak Prabowo pasti tidak dimiliki Mas Ganjar, gitu. Tapi Kayak kalau gitu. abangnya kenal secara personal, interaksi, apakah Prabowo memang mengakomodir semua ide-ide? Kan dia ketua umum partai, ketua dewan pertimbangan juga di partai Gerindra. Itu komandonya kenceng banget gak Bang? Atau tetap mendengarkan ide-ide dari bawahan-bawahannya? Dia sosok pendengar, dia sosok pemimpin. Gitu. Pemimpin itu kan bisa mendengar. Tidak dengan gaya angkuh ya. Kalau ngeliat orang gini. Enggak. Tahu kan yang saya maksud siapa gayanya angkuh? Siapa? Ganjar. Mana pernah Ganjar tuh ngeliat orang tuh dengan Ini apa asumsi itu? sepihak dari bukan Bang sepihak, Noel ini. enggak sepihak. Enggak sepihak, jangan ngomong sepihak. Gua enggak mau bilang sepihak. Tapi itu fakta. Ganjar dianggap dekat dengan rakyat loh Bang. Itu Nyapa rakyat tuh deket banget loh Bang. di kalau mana? Di lapangan. Itu di mana? Dekat dengan rakyat itu di mana? Ya anggapan dari Di konten, tim-tim. di konten. Konten-konten YouTube bisa gitu. Tapi kan selaras tidak dengan tindakannya kan belum gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mas Ganjar harus dibiasakan dengan kritik-kritik seperti ini. Kalau tidak biasa, ya kembali lagi dia sosok pemimpin yang sangat feodalistik. Gitu. Termasuk Prabowo juga siap dengan kritik karena mungkin cap Pak Prabowo bukan kritik, difitnah aja udah biasa, dihianatin udah biasa, kok kritik?
Udah bukan levelnya lagi kritik. Dia udah nggak, dia fokusnya bicara tentang ke depan, tidak bicara tentang ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu pemimpin, gitu loh. Nah, Pak Prabowo, kalau menguji Pak Prabowo, yang tidak ada di Ganjar adalah Pak Prabowo mampu melahirkan pemimpin yang tidak bisa dilakukan oleh Mas Ganjar. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Ganjar. Apalagi Ganjar itu pernah jadi anggota dewan hasil PAW, bukan hasil dia berjuang. Ingat itu. Hasil PAW itu Ganjar tuh. Pak Ganjar, semoga Bapak bisa hadir ke sini menjawab semua tudingan-tudingan dari Noel ya Pak ya. Saya tidak menuding Mas Ganjar, saya hanya bicara tentang fakta. Gitu. Semoga Mas Ganjar tetap senyum dengan gaya angkuhnya gini. Siapa yang angkuh katanya gitu kan. Biarin aja. Tapi Bang, kalau soal Prabowo Bang, ada yang bilang juga ini kan katanya Bang ya. Tapi memang harus dijawab juga. Pak Prabowo temperamen. Wah, jangan-jangan ini orang otoriter, ngeri kita dipimpin ini orang. Ada juga anggapan di luar sana spekulasi. Ya nggak apa-apa. Nah buktinya faktanya gue nih. Nah gue datang ke Prabowo, tuh gue bilang, gue sampein ke Pak Prabowo, Pak, saya ini minta Bapak ditangkap loh 2019. Noel, saya ini tidak punya waktu untuk bicara ke belakang. Saya tidak punya energi untuk bicara masa lalu. Itu pemimpin, bos. Jadi pemimpin itu punya jutaan pintu maaf. Dan dia bicara tentang ke depan. Bukan ngambek-ngambek, baper-baperan. Kurang apa? Kita joget-joget tuh. Waktu saya pernah diundang ke tempat Pak Prabowo makan malam. Enak joget-joget, seneng gitu. Enak kan kayak gitu pemimpin itu. Wolos aja gitu Bang. Iya, dan kan berkali-kali Pak Prabowo sampaikan tuh di beberapa media, gue ini bukan politisi, penuh dengan kepura-puraan. Dia bukan politisi, dia itu kader tentara, gitu loh. Dia lahir dari satuan komando pasukan khusus. Jadi ya begitu karakternya. Mana bisa dia kayak bikin apa ya, jadi kayak model-model YouTuber. Pernah diarah-arahin kayak begitu tuh Pak Prabowo. Hai guys, saat ini saya sudah bersama dengan misalnya gitu ada, bisa nggak? Nggak bisa Pak Prabowo. Nggak bisa. Saya nggak mau gitu-gitu. Jangan suruh Pak nanti Pak gini Pak. Enggak. Dia nolak berkali-kali. Saya ya begini adanya, saya nggak mau. Nah itu pemimpin, gitu loh. Ini kan sekarang nih tren ya dengan model industri digital ini. Betul Bang. Banyak orang konten kreator ini coba menarasikan sesuatu lah ya, tapi kadang-kadang kan tidak segenuine aslinya, dan itu tidak bisa diterima oleh Pak Prabowo. Saya nggak mau kayak begitu gitu, saya mau genuine begini aja katanya. Nah itu kadang-kadang ya di lingkaran Pak Prabowo juga kadang-kadang gemes juga nih Pak Prabowo. Pak ayolah Pak, mau Pak goyang-goyang Oke, dikit Pak, Pak. gini Pak, dia nggak mau. Itu sama juga ngebohongin diri saya. Pertama itu, kedua ngebohongin rakyat. Saya nggak mau itu katanya. Kalian mau saya berbohong? Yang saya hianati pertama pikiran saya, diri saya, rakyat dan Tuhan yang saya bohongin. Saya nggak mau. Nah, itu pemimpin. Demi konten Pak, demi follower Pak. Lah iya. Nah Pak Prabowo kan bukan YouTuber. Makanya dia pengen jadi presiden Republik Indonesia, bukan menjadi presiden YouTuber. Kalau yang itu pengen jadi presiden YouTuber. Gitu. Tapi bener gak sih Bang ada fenomena banyak yang migrasi dari yang tadinya dukung Jokowi kemudian dukung Prabowo, kan itu kemarin dibantah tuh sama Bang Deddy Sitorus juga dibantah, itu nggak ada, itu hanya segelintir dan tidak akan berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh nggak dikomentarin lah. Karena berpengaruh makanya dikomentarin, makanya kesurupan banyak, wah kayak orang setanan itu. Ntar kita siramin airnya itu biar pada adem. Buktinya Pak Jokowi tegak lurus sebagai kader PDI Perjuangan akan mendukung penuh Ganjar Pranowo sampai sekarang. Ya nggak apa-apalah. Jangankan Jokowi, udah semua Republik ini dukung dia aja gituin, nggak susah, nggak ribet-ribet, gitu loh. Inilah orang yang anti terhadap demokrasi, anti terhadap namanya dinamika, anti terhadap dialektika. Jadi ketika ada fenomena pilihan-pilihan politik yang basisnya sangat demokratik, timbul resistensi gitu loh, langsung ngeblocking. Ini loh, padahal biasa aja. Dalam negara demokrasi itu hal biasa. Yang nggak boleh dilanggar adalah mengkhianati ideologi. Dia mengkhianati bangsanya, dia mengkhianati cita-citanya. Itu yang tidak boleh. Nah selama dia masih bicara tentang, Budiman kan bicara tentang persatuan. Gitu. Budiman tuh bicara tentang persatuan. Ke depan ini kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan bangsa ini. Yuk kita hentikan yang namanya konflik-konflik, narasi-narasi itu. Kan ajakan Budiman itu selaras dengan sikap saya yang pertama soal rekonsiliasi.
Itu. Dan itu selaras juga dengan sikap Pak Prabowo yang mau terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi. Karena yang kayak gini-gini yang harus kita pertontonkan, bukan nyerang, mengorkestrasi masa lalu, lantas mengorkestrasi kebencian. Ya terus saya begitu, akhirnya bangsa ini kapan bicara tentang masa depannya kalau seandainya energi kita masih bicara tentang masa lalu, lantas kebencian. Akhirnya rakyat kan sebagai hakim, dia punya hak untuk memutuskan pilihannya untuk 2024 nanti. Termasuk soal Budiman Sujatmiko itu bisa terang-terangan kemarin di Semarang, Jawa Tengah, memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Ini udah fix, udah firm ini Bang? Ya, dan saya ada kan, saya di sampingnya. Itu saya di sampingnya Budiman persis. Siap dengan segala konsekuensi partainya. Aduh, Budiman bukan anak kecil. Emang gini, kadang-kadang orang-orang yang nggak paham tentang partai. Partai itu kan sebetulnya organisasi terbesar yang mengawal ideologi, bukan kelompok gangster. Kenapa harus ditakutin? Dia tidak korup, dia tidak mencuri, dan dia tidak berkhianat. Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa harus diancam? Budiman itu bukan ancaman kalau seandainya mereka konsisten bahwa dia Budiman bukan apa-apa. Ya udah jangan dikomentarin aja, biarin aja. Toh dia Budiman sampai detik ini konsisten kan? Saya tidak akan mau keluar dari PDIP. Tapi kemudian dia memilih Pak Prabowo atas dasar persatuan bangsa ini, salah atau tidak? Itu bagian dari ideologi yang kita sepakati Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, tinggal kita lihat mana yang teriak-teriak ideologi, mana yang cuma jargon doang, mana yang cuma yang berpraktek. Gitu loh. Apa yang dilakukan Budiman itu adalah bentuk praktek ideologi yang dia yakini, yaitu Pancasila. Ini ngobrol langsung interaksi personal dengan Budiman, tidak ada arahan Jokowi sama sekali Bang ini Bang? Mana mungkin dari dirinya Budiman sendiri Bang? Iya, dari dirinya lah. Dia kan punya kesadaran ideologi. Gitu loh. Dia nggak mungkin, dia bukan anak kecil lah. Budiman itu pernah jadi anggota dewan, pernah jadi ketua umum partai. Jadi nggak mungkin lah sekelas Budiman itu disuruh-suruh. Mana mungkin dia, apalagi ya ini kan orang pada kesurupan kayak waktu itu. Ya itu udah pernah terjadi di saya. Kemudian itu terjadi lagi di teman saya si Budi Ari Projo. Ketika dukung Prabowo dibilang dapat duit 40 miliar. Malah sekarang dapat menteri. Disogok tuh sama Pak Jokowi. Mau disogok lagi mau jadi presiden tuh. Setelah jadi menteri kan di atas menteri kan presiden. Atas Effendi Simbolon juga difitnah. Nah Budiman juga difitnah juga. Jadi mereka nih kok kesannya tidak ada lagi yang namanya hal yang kira-kira berkualitas secara ideologi gitu. Yang ada adalah serangan-serangan yang tidak berkualitas dan kecenderungan kontraproduktif. Itu loh. Wah, serang aja gitu. Makanya saya bilang nih aneh ya orang-orang ini. Gitu. Tapi pengennya Bang di 2024 tuh ada ayam lah Bang. Ya Jangan terlalu sekencang itu ini keinginan kita. Saya juga pengennya Gue kadang begitu. heran di media sosial masih ada aja polarisasi, fanatisme nggak rasional tuh masih banyak. Makanya aja. hari ini contoh yang sederhana lah. Yang gue ngeri dari narasi-narasi Bang Nul ini juga takutnya memantik reaksi dari kubu sebelah nih nanti nih. Kalau otaknya blow on, ya memantik. Tapi kalau dia punya kesadaran yang bagus, ya motorik otaknya bagus, ya dia senang menerima Kritikan, kritikan. masukan ya. Gitu. Nah makanya saya bilang, ini orang ini wataknya masih sangat feodal atau tidak? Tinggal kita ukur. Ukurannya apa? Ya cara dia berpikir. Gitu loh. Berarti orang ini masih sangat feodal atau tidak masih fasis. Orang-orang feodal dan orang fasis kan kecenderungan bodoh. Nah, itulah yang kita khawatirkan ke depan ini. Kita mau menginginkan bangsa ini lebih baik atau tidak, ukurannya ya di situ tuh. Siap tidak beradaptasi dengan alam demokrasi. Ini kan kelompok-kelompok feodal, kelompok fasis-fasis ini, kelompok-kelompok gangster ini susah beradaptasi dengan alam demokrasi. Gangster. Karena cara berpikir kan gangster. Perang. Oh, apalagi kemarin tuh ada yang ngomong, kita perang. Ini apa gitu. Makanya saya bilang kadang-kadang lucu mereka pakai narasi-narasi yang Itu kan statement atas nama pribadi Bang. nggak bisa, bukan atas Boy. nama parpol. Ya kalau dia yang bilang politisi kasar-kasar gitu, tidak Bang. bisa. Lu politisi, lu di kader. Makanya saya bilang kader atau anggota nih. Gitu loh. Makanya ketika ada orang bilang Mas Gibran itu adalah kader PDIP. Bukan, dia anggota. Dia nggak pernah di kader. Makanya kadang-kadang orang pemahaman soal kader aja
dengan anggota aja mereka susah ngebedainnya. Makanya sering kayak saya edukasi tuh mereka tuh. Kau harus bedakan antara kader dan anggota. Kader itu ada proses. Itu proses jenjang Struktural ya Bang ya. struktural itu beda. Jenjang ideologisasinya melalui pendidikan kader apa bla 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 sampai dia masuk ke struktur partai, loyalitas dan semua paham tentang program gitu loh. Itu yang namanya kader. Kalau anggota itu ya cuma dikasih KTA ya udah tuh tanpa mengetahui roh organisasi dan program partai. Makanya saya bilang, kita debat soal itu. Tapi kalau Bang Noel sendiri di Gerindra kan sebenarnya jujur nih Bang, dijawab bukan kader kan Bang? Saya bukan kader. Anggota. Saya juga bukan anggota juga. Ya sudah menjadi anggota. Oke. Kalau KTA-nya ada mana coba? KTA saya ada di dompet. Dompet mana coba dompet. Kita Waktu lihat itu bilangnya ketinggalan dompet. Ada nggak, Kak? Dompetnya ada. Oh nggak ada Ada. dompet. Tapi KTA-nya ada Bang. Ada. Soalnya gue denger juga sekarang nyalek juga. Nyalak gue. Di mana? Dapil mana? Dapil Kaltara. Jauh amat. Bukannya lahir di Riau. Lahir di Riau. Itu bentuk wujud bahwa kita ini masih petarung. Petarung itu jangan ditaruh di kandang dong, kandang sendiri. Lu bertarung di tempat yang ini dong. Mau tahu bahwa lu bertarung atau bukan diuji di situ. Nomor urut 1. 1. Bukan kader tapi dapat nomor urut 1. Itu bentuk apresiasi dan penghargaan partai terhadap relawan. Wah dahsyat nih. Kemudian bentuk penghargaan Prabowo terhadap pendukungnya. Langsung dapat Dia 1 ajak loh. tuh semua tuh, tahu saya banyak relawan-relawan yang lain diajak kalau mau mereka berjuang di parlemen silakan diuji aja, diterima tuh sama Gerindra. Itu bentuk penghormatan Gerindra terhadap relawan. Maksud gue newcomer langsung dapat nomor 1. Iya, kan diuji. Kencang banget ini kayak ini. Lo nggak juga, biasa aja. Emang ada jaminan nomor 1 jadi? Ya belum tentu. Lah iya nggak ada jaminan, gitu loh, nggak ada jaminan. Dahsyat ya. Karena di Gerindra kan nggak terlalu banyak yang bahkan incumbent aja ditaruh nomor berapa, diuji kok, diuji bahwa dia bekerja atau tidak di situ. Jangan keluh kesah soal nomor, apalagi model kayak Pak Prabowo, diuji. Ini orang-orang ini nebeng popularitas Pak Prabowo atau mereka benar-benar bekerja di bawah, gitu loh. Oh Jadi ada itunya ya, apa istilah KPI-nya kalau di Kayak perusahaan. gitulah, Iya. Ini orang kerja apa cuma nebeng doang gitu kayak ya. gitu kira-kira. Jadi Numpang gua doang gitu. ya, saya sih senang sekali ya ketika Gerindra memberi kesempatan saya untuk berjuang di parlemen ya, dengan memberi nomor 1. Itu kan nomor psikologis lah ya, itu luar biasa. Dan Pak Prabowo juga bisa menerima saya juga. Dan bukan saya aja, soalnya banyak relawan-relawan Jokowi yang ruang politiknya dibuka sebesar-besarnya di Gerindra. Dan begitu juga oleh Pak Prabowo. Banyak nih jumlahnya Banyak. massal atau hanya kelompok Banyak kan lebih dari 3. Oke. Gitu. Bukan masalah dalam pengertian apa? Karena kan namanya caleg itu juga terbatas. Nggak mungkin juga misalnya kayak semua harus dari relawan, kan nggak mungkin. Kan di Gerindra atau semua pada umumnya partai, mereka prioritasin tuh pertama anggota, kader, itu udah pasti prioritas. Presentasinya di Gerindra mungkin saya yakin 70% kader dan anggota pasti nyala. 30%-nya ya dibuka untuk ketokohan, lantas siapa relawan, dibuka sebesar-besarnya. Ruang itu ada ya. Ruang. Bang Noel, kita main games dulu Bang supaya agak relax sedikit soalnya dari tadi kayaknya Emang gue nggak relax. kalau diedit berapi-api dong. Mungkin udah karakter ngomongnya Bang ya. Ya. Kalau di hati lembut nggak nih? Gue lembut kurang. Cie, apa panas jangan-jangan? Gue nggak pernah panas. Nggak pernah panas ya. Yang Yang kepancing panas aja itu yang denger panas. omongan gue. Iya, kuping agak-agak panas emang denger ya Bang. Oke, kita main tebak-tebakan statement. Apa? Bang. Statement siapa ini? Bang Noel nyebutin namanya. Ya. Oke ya. Terima kasih saudara Budiman Sujatmiko. Cie, jangan nyontek nih ya. Kayak ujian aja gue. Dulu saya diperintah untuk mengejar Anda, sekarang saudara dukung saya. Prabowo. Gila nih. Pesannya, nih presiden ya, saya kira sangat clear. Yang pertama, jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian batuk. Nggak ada ya presiden yang batuk ya, gua doang yang batuk ya. Gua ulang deh. Pesannya, presiden, saya kira sangat clear. Yang pertama, jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang jadi nilai-nilai kita. Kasar, tidak hormat,
karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia, wabil khusus posisi Indonesia terhadap dunia. Kata siapa itu? Pak Jokowi. Bukan, salah. Siapa? Salah. Gua yang megang soal jadi gue yang tahu jawabannya Bang. Ganjar Pranowo Bang. Oh Ganjar ngomong itu. Yoi. Cerdas Ganjar ya. Yes. Oh, iya. Gue nggak nyangka juga Ganjar sampai ngomong begitu. Satu lagi Bang. Karena gue sebagai pendukung Prabowo jadi dengar Ganjar tuh udah nggak bisa lagi di kuping gue. Iya. Subjektif. Sekali dengar langsung cerdas juga ya Bang. Ini Bang, ini kalimat siapa ini? Kita merdeka bukan 5 tahun yang lalu. Kita merdeka 78 tahun yang lalu. Dan selama 78 tahun itu sudah banyak presiden bekerja, ada jutaan orang yang sudah berkarya. Ini bukan karya satu orang, ini bukan karya satu presiden. Kata siapa? Dulu. Ini bahasanya Siapa? Ganjar juga ya kalau nggak salah ya. Ya bukan. Siapa ya? Coba, gue ulangin kalimat terakhir ya. Ini bukan karya satu orang, ini bukan karya Pak Jokowi bukan? satu presiden. Bukan. Siapa lagi dong itu? Gimana nih, coba siapa lagi? Kita merdeka bukan 5 tahun yang lalu. Oh Mas Anies ya? Yoi bro. Mas Anies betul Anies ya. Mas Anies yang Baswedan. ngomong ini. Mas Anies betul. Ibu Mas Mega kan selalu berkata bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategik. Nah, saya melihat bahwa kualifikasi itu setelah saya cermati dengan nalar saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo. Kata siapa itu? Itu yang jelas Pak Jokowi yang nyampaikan. Bukan. Pak Jokowi sempat ngomong itu juga. Masa? Iya. Ini kata Budiman Sujatmiko, Bang. Oh kata Budiman. Yoi, Bang. Setahu gue Pak Jokowi juga ngomong itu sosok Ngomong itu. itu juga. Jawab singkat aja, Bang. Joko Widodo. Hmm. Pandangan lu apa, Bang? 1 kata, 2 kata boleh deh. Sosok yang punya ketangguhan dalam menjaga NKRI. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, sosok muda yang masih membutuhkan waktu untuk tidak di 2024. Anies Baswedan. Sosok pemimpin yang prosesnya juga dalam proses ujian untuk maju 2024. Jadi ini anak-anak muda yang hebat, tokoh-tokoh hebat. Mas Anies, Mas Ganjar, ya kasih kesempatan buat Pak Prabowo. Biar gimana pun ya mereka belajar dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Semua kan hari ini kan rujukan standarisasi kepemimpinan itu sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi pemimpin yang melayani. Kita kasih kesempatan aja Pak Prabowo kali ini, apalagi Pak Jokowi kan berharap pemimpin yang kuat dalam pengertian tangguh ya dalam kebijakan. Kemudian pemimpin yang tidak takut dengan tekanan negara luar. Nah, kayak gitu-gitulah. Ya, kita hari ini kita lihat itu. Ya saya yakin Mas Anies, Mas Ganjar juga punya hak untuk memimpin di bangsa ini juga, tapi ya saran saya sih nanti dulu lah gitu. Tapi tetap demokrasi Relawannya ini sih subjektif, relawan yang enggak, ngomong saya bebas. enggak subjektif enggak. Tapi saya yakin kayak Mas Anies kan itu ya tokoh muda lah ya. Atas Mas Ganjar juga tokoh muda yang saya hormat dengan mereka semua. Tapi biarkanlah bangsa ini atau kita ini yang hari ini sepakat dengan demokrasi, biarkan kritik, kemudian perbedaan, jangan dijadikan itu sebuah hambatan. Karena kita tidak mau demokrasi itu hanya tegak lurus terhadap pandangan kekuasaan, kita tidak mau. Kita tidak mau demokrasi hanya dari satu sudut pandang. Kita mau demokrasi itu dari multi tafsir yang itu akan menguatkan kita soal demokrasi. Karena saya sedang berjuang untuk sebuah kebebasan. Gitu. Prabowo Subianto, Bang. Pak Prabowo. Apakah siap menang, siap kalah lagi? Jangan ada kata kalah lagi dong. Itu yang paling ngeri, Bang. Itu yang ditungguin orang. Orang-orang nanya, ini Prabowo kalau maju lagi dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, gimana, Bang? Kan Saya rasa namanya pertandingan harus siap gini, menang, siap kalah. Pak Prabowo tidak pernah bicara tentang menang dan kalah. Dia bicara tentang merah putih. Karena dia berkali-kali sampaikan siapapun yang menang adalah merah putih. Itu. Jadi dia tidak bicara tentang menang kalah dalam konteks pertandingan tinju atau pertandingan bola.
Dia bicara tentang merah putih. Itu pemimpin yang ideologis. Saya tidak mengenal namanya kalah dan menang. Saya hanya mengenal merah putih. Bicara tentang gagasan. Kalau gagasan saya diterima, ya sudah, alhamdulillah. Kalau seandainya Mas Ganjar gagasan diterima, alhamdulillah. Tapi problemnya kan gagasan, Ganjar nggak punya gagasan. Kemudian begitu juga Anies gitu loh. Kalau Mas Anies punya gagasan dan terima gagasannya, ya bagus gitu. Sekarang koalisi juga makin besar, Bang. Bukan cuman Gerindra, PKB, ada pula PAN, Golkar sudah merapat. Nggak tahu gue siapa wakil Prabowo. Masyarakat juga nunggu-nunggu. Oke. Yang bakal jadi pendamping Prabowo ini yang kayak gimana sih orangnya? Yang jelas, yang satu visi dan misi dengan Pak Prabowo. Oke. Siapapun itulah. Apalagi nanti misalnya ada Mas Muhaimin Iskandar, kemudian ada Erick Thohir, kemudian ada juga Gibran yang diwacanakan gitu loh. Ya kalau wacana boleh dong gitu, ya. Dukung Gibran nih? Kemudian Kan masih enggak. nunggu putusan MK kita Saya ya. dukung yang namanya Andrew, Yah, Andrew. Andrew mah di sini aja, Bang, di calon TikTok. wapres. Ini calon TikTok. wapres nih. Wapres Saya akan Poli TikTok. sampaikan wapresnya Pak Prabowo, Andrew. Jadi Itu biar maksa nggak orang namanya. terlalu ini banget, Terlalu liar berpikirnya gitu ya, Bang. jahat sama gue. Waduh, jahat, ngeri Tadi banget. lu mulai jahat kan berpikirnya, Astaga. oh Gibran ya? Lu aja. Tapi kira-kira lebih condong ke mana tuh, Bang? Dari banyaknya nama yang beredar, Bang. Dari nama yang beredar, Condongnya kecenderungannya. sosok yang NU banget, atau yang pengusaha, atau yang mewakili anak-anak muda, yang mana kira-kira, Bang? Yang mewakili NKRI dan Merah Putih. Jawabannya berat. Kita tidak mau terjebak dengan politik Pertanyaan hoax. sektarian. Oh, kirain terjebak Gitu. pertanyaan Karena hoax. NU, karena ini, karena Muhammadiyah, karena dia pengusaha, dia punya duit, nggak mau. Kita mau yang mewakili bangsa ini ke depan, itu wapresnya. Dan itu juga yang diinginkan Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo memberi ruang sebesar-besarnya untuk anak-anak muda loh, untuk mimpin pasca dia. Dia sampaikan, saya hanya ingin membuka jembatan terhadap kaum muda. Supaya apa? Politisi-politisi tua yang korup tidak lagi membatasi anak muda untuk memimpin bangsa ini. Itu Pak Prabowo sampaikan ke kita. Bayangkan dia kritik tuh kelompok-kelompok tua itu. Kelompok tua yang korup. Ya. Oh, hebat kan? Kasihlah kesempatan kaum muda untuk memimpin bangsa ini. Maka dia bilang, saya sedang membuka jembatan untuk generasi muda untuk memimpin pasca saya. Itu pemimpin. Sangar. Ya, kita tunggu ya. Ini kalau bisa nelpon Pak Prabowo, telepon deh sekarang, Bang Noel. Ada gue bawa temen gue. Bang, 2024 bulan Oktober, gue inget tanggalnya 19 Oktober pendaftaran, Bang ya. Ya. Capres, cawapres, kita tunggu bersama siapa wakilnya, apakah nanti di injury time baru dikeluarin, dan kejutan untuk kita semua. Tapi paling enggak dari politik TikTok ini kami juga ingin membangun kesadaran khususnya buat follower di kanal YouTube TV One News bahwa siapapun baca presnya kan masih bakal calon presiden, Bang ya. Kalau bisa ada pesan dari Bang Noel bahwa ya kalian jangan terlalu barbar lah. Ya. Komentar tuh yang santuy gitu di media sosial. Lu digeruduk, dibully abis-abisan. Iya. Diancam sampai tadi ngeri banget, diancam sampai Diancam, mau digebukin, mau dibunuh lah, diapain. kok sengeri itu gitu polarisasinya. Ya, Coba lu ini sampein lah. lu, Bang, supaya Oke. kita adem ayam deh. Terima kasih buat sahabat-sahabat pendukung Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan juga Mas Anies. Demokrasi kita harus dijalankan dengan secara etik. Supaya siapapun yang menang itu hasil dari sebuah pilihan politik yang baik. Baik dalam pengertian tidak menyerang seseorang tuh kera kebencian. Tapi soal programatik kita mau. Nggak suka dengan Prabowo, kritik kebijakan yang ditawarkan. Sama hal kayak saya menyerang Mas Ganjar karena ingin Mas Ganjar tuh punya gagasan. Gitu. Saya misalnya menyerang Mas Anies karena saya mau ke depan itu Mas Anies juga lebih hebat. Jadi karena ini kan tiga-tiga ini kan calon pemimpin bangsa ini, jangan direndahkan. Kritik boleh, kayak saya, Ganjar tuh gak punya gagasan. Ya dia biar nongol dong gagasannya, supaya tidak selalu bergoyang-goyang di ininya tuh, di channel YouTube-nya atau apa di IG-nya. Nyerang karena sayang, Bang ya. Ya kan saya sama Mas Ganjar kan sama-sama merah putih. Begitu ya Mas Anies. Ayo, kalau Mas Anies saya lihat pendukungnya nggak brutal tuh. Begitu juga Pak Prabowo, apalagi saya udah di Pak Prabowo, nggak mungkin yang namanya kebrutalan itu ada. Yang saya heran tuh ya kelompok sebelah nih, susah diingetin.
Apalagi lihat tuh sekarang Ade Armando dengan Guntur Romli berantem deh, aduh. Ngopi bareng lah, ajakin ngopi bareng. Iya, lah. harusnya udahlah kan ini pilihan politik masing-masing, jangan di ini dong, jangan apa? Jangan bukan dikriminal dijadikan itu semacam kejahatan, tindakan kejahatan. Ini kan seakan-akan kalau ada kawan yang memilih ini dianggap sebuah kejahatan karena beda pandangan. Saya nggak mau. Ya sudah, hormatin dong pilihan-pilihan politiknya. Gitu, sama halnya kayak misalnya kayak Guntur Romli dulu ngina-ngina saya atas apa, sekarang masuk PD, saya hormatin, itu benar, itu pilihan yang benar, bukan pilihan yang salah, karena dia harus berjuang di parlemen. Sama kayak halnya saya, sama kayak halnya Budiman Sujatmiko, saya hormatin keputusan-keputusan politik itu keputusan politik yang didasari oleh pilihan yang sangat demokratik, ya harus dihormatin dong, jangan berkhianat. Kemudian itu stigmanya tuh berkhianat, dapat duit, lantas dapat jabatan, Dapat jatah komisaris. Kalau dapat komisaris emang kenapa salahnya di mana? Lu saya juga berjuang karena pengen sesuatu. Sesuatu apa yang bisa saya perjuangkan? Buat rakyat. Lah iya. Oke. Loh kalau saya mah ya kalau mau dicek track record saya, kawan-kawan bisa tahu ketika saya jadi komisaris di BUMN soal pupuk saya ngelawan soal pupuk. Itu. Dan akhirnya Saya jadi komut, saya ngelawan soal itu. Dan walaupun saya dipecat, saya dipecat. Karena saya dipecat. Karena saya membela kawan saya yang akan dihukum mati. Dan saya tidak bisa. Saya tidak akan pernah ikhlas dan rela ketika kawan seperjuangan saya harus mati di depan regu tembak. Saya nggak bakal mau. Itu Munarman. Gitu. Saya beda, pandangan politik saya dengan Munarman beda, jauh banget, nggak bakal ketemu. Tapi itu adalah kawan seperjuangan saya dalam demokrasi. Kalau tidak ada Munarman, tidak ada saya. Gitu loh. Namanya demokrasi kan butuh perbedaan, bukan kesamaan. Tidak ada namanya demokrasi negara manapun yang besar karena demokrasi, sistem demokrasi karena sebuah kesamaan, tidak ada. Tapi besar karena sebuah perbedaan. meskipun beda pilihan politik, tapi Bang Noel juga membuktikan dengan kawan itu tetap harus Iya dijaga dong. ya Bang ya. Oh saya hormatin siapapun. Kalian dukung Ganjar, dukung Anies maupun dukung Prabowo, nggak masalah, itu hak Masalah politik itu kita hak semua. politik harus dihormatin. Tapi jangan baperan. Pertama jangan baperan, jangan juga kayak orang kesurupan gitu. Itu yang paling penting. Beda pandangan kesurupan. Kayak sekarang saya nih ya, saya punya sekretariat itu di Jalan Imam Bonjol Menteng. Di sebelah saya itu ada senior saya, namanya Rumah Ganjar, Rumah Besar Ganjar. Sebelahnya lagi itu Adiana Pitupulu, teman dulu saya 98, santai-santai aja dulu. Itu membuktikan apa? Kita ini sudah sehat secara demokrasi. Kalau dulu kan ada basecamp sih ketakutan bikin sono. Kalau enggak kayak kesannya menantangin. Kalau ini kan kita tidak. Kita tunjukin ini loh, ini demokrasi yang kita inginkan. Beda, sama satu gang tuh. Gitu. Kan enak kita nunjukin ke rakyat itu, oh iya. Gitu udah kayak ini apa tuh kalau apa itu ya? Kalau tempat Toko saya merah, toko biru lah ya. Iya, toko merah, toko biru. Iya. Kalau enggak gini kayak sama Disebutin sebelah-sebelahan. mereknya. Gua udah nyebutin warna, disebutin mereknya. kayak gitulah. Gitu. Thank you banget Bang Noel. Paling nggak di ruang politik TikTok ini Bang Noel bebas berbicara. Dan gue juga berharap yang nama-nama disebutkan oleh Bang Noel mereka tidak dimasukin ke hati Bang. Cukup sampai Jangan di dong. lidah aja. Cukup sampai di mulut aja. Dan kalaupun nggak serak langsungnya datengin Bang Noel. Nah ini bentuk mimbar demokrasi, Iya kan? mimbar kebebasan ini penting. Langsung Kamu datengin memberi konfirmasi, kontribusi klarifikasi. dalam proses demokrasi. Memberi ruang orang untuk bicara dengan sebebas-bebasnya tapi punya etik. Merdeka Bang. Gitu. Ngomong Merdeka etika lagi kan. dong. Apa 17-an? Masih 17-an Masih merah putih Bang. Iya dong. Semua di dada kita merah putih guys. Bentar lagi mau pilpres, harapannya siapapun kalian, dukungan kalian diarahkan ke siapapun, terlepas kalian mau fanatik, mau dukung ini mati-matian, terserah, monggo. Tapi ingat, persaudaraan harus selalu Oh iya kita dong. jaga. Persaudaraan itu abadi. Politik itu hanya sementara. Mantap, Gitu. masuk ke barang. Terima kasih banyak Immanuel Ebenezer sudah hadir di Politik TikTok. Nonton terus hanya di kanal YouTube TV One News. Kalian mau komentar apapun bebas. Nanti Bang Noel baca. Mau ngebully, mau memuji, silakan Gue Bang pasti Noel, ya. dibully. Thank you banget. Thank you Bang Noel. bro. Siap bro. Sampai ketemu lagi Bang. Thank you bro. Sukses terus.